kita mau mendengarkan dalam ayat Injil baru yang terambil dari Roma 8 ayat 13 berkata demikian. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup.
Demikian dari sektor D, berkati dan Tuhan Yesus menolong dalam bagian kita. Baik, Bapak Ibu jemaat, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman-Mu akan disampaikan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berikan hikmat, kuasa, otoritas dari Allah, sehingga firman yang disampaikan hari ini boleh memberkati tiap jiwa yang boleh hadir di tempat ini. Berfirmanlah manusia mendengar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berdoa. Amin. Kita buka kitab kita dari kitab Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Amsal pasal 12 ayat 13 dilanjutkan ayat 16 sampai 19. Jika kita sudah mendapatkannya, kami membacakan apa yang diperhatikan. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ayat 16. Bodohlah yang menyatakan kekesalannya ketika itu juga, tetapi tertiba dia menyampaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang mulutnya lantang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita membaca, merenungkan, serta yang melakukan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, setia pada Kristus dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Seringkali kita mengatakan diri kita setia pada Kristus, namun sering sekali juga kita tidak menjaga perkataan dan tidak menjaga perbuatan kita bagi sesama, di hadapan sesama, dan di hadapan Tuhan. Ada cerita yang menarik yang boleh dikupas dari pikiran Jakarta. Kenapa dia menjadi suatu perbincangan yang menarik? Karena seorang ibu yang memiliki suaminya sakit stroke dan masih memiliki anak dua yang masih sekolah. Artinya situasi kondisinya sedang tidak baik dan harus menunjukkan kebutuhan sehari-hari lewat pekerjaan menjahit. Lalu luar biasa, hampir setiap pagi banyak orang yang datang ke rumahnya. Bukan hanya mengatakan jahitan, tapi ada orang yang
sekaligus curhat. Si ibu ini sudah lebih dari seorang pendeta. Kenapa saya katakan lebih dari seorang pendeta? Karena orang yang datang bukan hanya seiman, bahkan orang yang tidak seiman datang ke sana. Mereka merasa ketika mereka bisa menyampaikan undang-undang dalam hidupnya, yang adalah anaknya yang kena kecanduan game, ada yang suaminya jarang pulang. Tetapi ketika mereka cerita dengan si ibu kerja, kok mereka pulang itu merasa lega. Ternyata ketika ditanya apa yang dilakukan sampai mereka bisa curhat sama ibu dan mereka merasa lega. Si ibu bilang, ya saya sebelum mulai pekerjaan saya berdoa dan membaca Alkitab. Dan ketika mereka datang kepada saya bercerita, ya saya mendengar saja dengan sabar dan mencoba menguatkan dengan kata-kata yang sederhana dan tulus, dan ya saya hadir sebagai orang yang setia kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang membawa ketenangan adalah bukan jabatan atau pangkat seseorang, bukan situasi keadaan seseorang, bukan karena kemewahan, tetapi ternyata ketika Kristus ada di dalamnya, ketika dia melakukan firman Tuhan, maka orang-orang sekitarnya, termasuk suami yang sakit tenang di dalam, anak-anak yang juga masuk sekolah bisa tenang di dalam, bahkan orang-orang yang jaga yang berkasihan bisa merasa lega. Makanya lewat pembacaan firman Tuhan tadi, sebenarnya ada 4 bacaan seperti ini. Ada Amsal 12 ayat 13, ada Mazmur 86 ayat 11 sampai 17, ada Roma 8 ayat 12 sampai 25, ada Wahyu 13 ayat 24 sampai 30. Jadi coba disampaikan dan mereka dan ayat-ayat ini menjadi satu kesatuan. Bagaimana cara mengajar orang, mengarahkan orang yang mengatakan setia pada Kristus dan mampu bertindak lewat perkataan dan perbuatan. Amsal bilang bahwa lidah yang jujur adalah kehidupan, sedangkan lidah dusta membawa kehancuran. Dan Amsal tadi berkata bahwa orang bijak tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus diam. Itu menurut Amsal. Dia tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus diam. Karena seringkali perkataan kita ini kita pikir hanya sebagai alat komunikasi, bukan. Perkataan bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi kata-kata kita itu terminal hati dan nilai yang kita pegang. Itu menurut Amsal. Karena memang di dunia ini kita sekarang sedang berhadapan dengan hoax. Kita
Daud tetap memilih untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan penuh kasih setia yang akan menolong orang yang bersyukur padanya. Dan dalam Roma 8 ayat 12-25, Paulus menegaskan seperti petunjuk firman tadi, kalau kita hidup janganlah menuruti daging, tetapi hiduplah menurut Roh. Karena ketika kita mengatakan hidup menurut Roh, itu berarti kita menolak gaya hidup dunia yang egois, yang penuh hawa nafsu, serta memilih hidup dalam pimpinan, dalam pengampunan, dan dalam pengharapan. Dan di Matius 13 Bapak Ibu, tahu cerita tentang apa Matius 13? Matius 13 ayat 8 cerita tentang apa perumpamaannya? Ada yang tahu? Itu cerita tentang ladang dan gandum. Di situ diceritakan dunia ini dipenuhi gandum dan lalang. Lalang dan gandum tumbuh bersama. Kita tidak bisa membedakan mana orang-orang yang sungguh setia dan mana orang-orang yang tidak setia. Tidak bisa dibedakan. Kita hanya dikasih tugas bukan untuk mengambil, tetapi menjadi gandum yang berbuah. Kenapa kita harus berbuah? Karena kelak kita akan masuk dalam penghakiman, di mana pada akhirnya gandum dikumpulkan dan lalang dikumpulkan. Kedua-duanya dikumpulkan, ada beda tempatnya. Gandum akan dimasukkan ke lumbung, tetapi lalang dibakar. Mari berbeda yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita di tempat ini dalam kehidupan kita yang mengatakan diri setia pada Kristus? Apakah kita sudah menjaga perkataan kita? Apakah kita sudah menjaga perbuatan kita dalam kehidupan hari-hari? Mari periksa dirinya. Saya sudah menjadi hakim di atas ini, tapi mari koreksi dirinya. Ingatlah bahwa setiap kata-kata yang kita keluarkan kepada orang lain, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada rekan kerja, kepada lingkungan kita, itu seperti paku yang tertancap dalam sebuah pohon. Saya pernah bilang, ketika kata-kata kita kasar, itu seperti paku yang tertancap. Kenapa dengan seperti paku yang tertancap? Seorang ibu pernah bikin penelitian seperti itu pada anaknya yang kasar. Setiap kali anaknya berkata kasar, ibunya ambil paku yang tancapkan di bawah pohon. Setiap kali berkata kasar, dia tancapkan paku di pohon itu. Lalu ketika pohon itu dipenuhi oleh paku, anaknya kaget, "Mah, kok banyak kali paku di sana?" Lalu mamanya bilang, "Itulah kata-kata yang kamu keluarkan selama ini. Setiap kali kamu mengatakan kata-kata yang kasar, saya selalu tancapkan paku. Kamu hitung berapa banyak paku, dan segitulah kamu mengatakan kata-kata yang kasar kepada orang lain." Lalu anaknya bilang, "Mah, hari ini aku mau berubah. Tapi tolong, setiap aku melakukan kata-kata yang baik, setiap aku melakukan perbuatan yang baik, tolong paku dicabut." Akhirnya mereka berjanji, anak-anak dan orang tua berjanji, dan setiap itu dia selalu jaga kata-kata yang tidak kasar, dia selalu jaga perbuatan yang tidak menyakiti. Lalu mamanya kaget. Dan ketika paku habis, si anak bilang dengan bangga, "Mama, lihat, ternyata aku bisa mencintai diriku. Lihat paku yang pernah
pasti masih ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang saudara Kristus, ingat, ketika kita berkata kasar dan berlaku tidak adil, itu membekas dari orang lain. Sekali kau katakan, aku dilimpat mana, tapi kata kayak akan membekas di hati setiap orang yang pernah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Kristus, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai orang yang setia pada Kristus, maka jagalah kata-kata dan jagalah perbuatan agar kita mau melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan respon dalam firman Tuhan. Kita akan kemudian menjadi berjanji.
Komisi anak sekolah minggu siap-siap. Kami persilakan Komisi sekolah minggu.
Kembali kami datang kepada kami yang Allah. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengar kebenaran firman. Jadikan kami orang yang setia pada Kristus dalam perkataan dan perbuatan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ketika kami berlaku menyakiti hati sesama kami dan menyakiti hati Tuhan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kiranya seperti jauh yang berkata, tunjukkanlah jalan yang benar agar kami mampu melakukan kebenaran Tuhan. Hari ini kami mohon dengan catatan di dalam kami berdoa buat majelis jemaat, para pendeta, penatua, diaken yang telah Tuhan taruh di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan tolong, sehingga ketika kami melaksanakan tugas umat bisa, kami benar-benar menyampaikan pesan Tuhan dan membawa umat Tuhan masuk pada dalam hadirat Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, buat Bapak Edi sendiri, Ibu Tati Krisnawati Sitaino, Bapak Darumba Pasar Misi, Ibu Harmini Bolete, Ibu Karina Teta, Bapak Monang Marpau, Bapak Insinyur Edi Tangkurun, Bapak Darwi, Ibu Yasman Martuan Guru Situmorang, Bapak Ahmad Tani, Ibu Samia Sejatian, Ibu Gloria Seti, Ibu Entawati Sumarku, Bapak Suwarno, Bapak Hans Papa, Ibu Sri Sudari, Ibu Soinan Bandaso, Nona Pendeta Agita Gabriel Ekamiga, Ibu Damaris Putahaya, Bapak Elisa Suwardi, Bapak Jerry Lamsia, Ibu Marije Marpal, dan Bapak Teddy Kone. Nama-nama yang kami sebutkan pagi hari ini, kami rindu lawatan Allah terjadi atas mereka, sehingga mereka boleh memperoleh penghiburan yang dari Tuhan. Tuhan, Engkau juga menjamah keluarga Bapak Sawati, di mana hari Jumat yang lalu Engkau memanggil anak perempuan dari tengah-tengahnya. Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, berikan kemampuan kepada mereka untuk melewati hari-hari. Tuhan berkati keluarga ini, biarlah penghiburan sejahtera datang dari Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang ulang tahun dari tanggal 19 sampai 25 Juni. Di antaranya Ibu Haryati Dian N, anak Immanuel Siagian yang boleh ulang tahun pada hari ini. Biarlah dalam pertambahan usia Tuhan tambahkan dari sejahtera
juga berdoa buat ulang tahun pernikahan Bapak Immanuel Taligan dan Ibu Aktif Lydia Atahari yang ulang tahun pada tanggal 23 Juli, dan Bapak Jaga Pedro Judi Tagaro dan Ibu Ariansi Apuni yang ulang tahun pada tanggal 24 Juli. Tuhan memberkati kedua keluarga ini, damai sejahtera menyertai keluarga ini dalam pertambahan usia pernikahan. Tuhan tambahkan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Buat langkah mereka menjadi langkah yang benar dan pasti dari Tuhan. Tuhan menjaga anak-anak mereka. Tuhan menjaga kehidupan mereka. Semuanya akan diserahkan dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Biarlah lewat gereja-gereja di Indonesia banyak jiwa yang menyenangkan dan boleh bertumbuh secara kualitas, bertumbuh secara kuantitas. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan tolong bangsa dan pemerintah kami dari tingkat RT sampai tingkat presiden. Tuhan memberkati pemimpin kami. Berikan kebijakan dan roh yang takut akan Allah kepada mereka, sehingga ketika mereka menjalankan roda pemerintahan, rakyat sejahtera, rakyat bersukacita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Koksuter. Engkau mengerti setiap pergumulan mereka, pergumulan terhadap kehidupan masa depan, pergumulan terhadap pekerjaan, pergumulan terhadap teman hidup, pergumulan terhadap keturunan. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah dalam sejahtera Allah menyertai kami semua. Kami akhirkan doa ini dan kami berdoa untuk doa yang ajarkan pada murid-murid ini. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikudus dalam nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, saudara itu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian jemaat Tuhan Yesus kembali. Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan bersama untuk Minggu 19 Juli 2026 pada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POPENA Sunda, kami atas nama majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam sebuah ibadah saat ini. Pada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya dapat menghubungi sekretariat POPENA Sunda di setiap jam kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai dengan 16 WIB. Ibadah Minggu 26 Juli 2026 jam 9 WIB di gedung Gereja POPENA Sunda dengan pelayan firman Pendeta Febrianto Sukomorompis MTK dari PO Kota Wisata. Ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C Kamis 23 Juli 2026 pukul 19 WIB. Untuk sektor A bertempat di keluarga Teti Torek Kuningan, Jalan Tumas Barat 11 nomor 22 dengan pelayan firman Antua Lina Juni. Sektor B bertempat di keluarga Yahya Rokadi di ruang sekolah minggu dengan pelayan firman Pendeta Musa Antua Sitolus SSI. Sektor C dengan keluarga Mandi sektor C bertempat di gedung sekolah Gracia dengan pelayan firman Antua Lila Endari. Komisi kategorial, Komisi Pelayanan Anak Minggu 26 Juli 2026 pukul 8.30 di ruang sekolah minggu dengan mengajar guru sekolah minggu. Komisi Remaja Minggu 26 Juli 2026 pukul 9.30 bertempat di ruang remaja dengan mengajar Pendeta Ina PKSPH. Komisi Pemuda Sabtu 25 Juli 2026 pukul 16.30 bertempat di ruang sekolah minggu dengan pelayan firman Menantua Evi Justina Kulto dengan tema Jangan Biarkan Dunia Menentukan. Pengumuman katekisasi hari Senin tanggal
Tuhan Tuhan